Orang-orang Islam bodoh ikutan thariqah, apalagi ikutan jihad perang sabil, itu adalah perbuatan ghurur, tipu daya setan. Masya Allah, Masya Allah. Ini adalah fatwa yang abadi dari seorang mufti Betawi, ya lebih tepatnya mufti Belanda. Hanya saja mukimnya, tempat tinggalnya di Betawi, tetapi aslinya dia adalah mufti Belanda, penjajah kafir Belanda. Di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah, jelas-jelas bahwa Habib Utsman bin Yahya telah membodoh-bodohkan orang-orang Islam yang ikut jalan thariqah. Yang mengikut thariqah dibodoh-bodohkan, dikatakan orang-orang jahil. Jahil artinya orang-orang bodoh. Padahal nih, setelah NU berdiri, maka yang merawat, menjaga, melestarikan, bahkan melindungi seluruh aliran thariqah yang muktabarah adalah Nahdlatul Ulama. Sehingga terbentuklah suatu organisasi khusus yang melindungi dan mengatur para pengamal thariqah yang disebut Jatman. Jatman adalah singkatan dari Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Tetapi di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah, tepatnya pada halaman 20, kemudian 21, 22, 23, Masya Allah, coba baca saja. Kitabnya berbahasa Melayu, walaupun toh tulisannya Arab Pegon namanya, atau Arab Pegu, tapi bahasanya bahasa Melayu. Di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah, Habib Utsman bin Yahya, mufti Belanda, telah berfatwa. Coba kita baca fatwanya begini. Langsung saja yang ditulis dengan cetakan tebal itu ya. Bermula, ini cetakan tebal, bermula daripada perbuatan ghurur, yaitu orang-orang yang mengaku masuk thariqah. Masya Allah. Jadi orang-orang yang mengaku masuk thariqah ini disebut ghurur. Ghurur bahasa Arab artinya adalah tipu daya setan. Jadi orang yang masuk thariqah itu telah ghurur, telah tertipu oleh tipu daya setan. Padahal kata Habib Utsman nih, padahal ia belum kenal dan belum mengetahui akan beberapa syarat-syarat thariqah, dan belum mengetahui akan hal ahwal wali-wali sufiyah ahli thariqah. Masya Allah, ini kan namanya meremehkan, menganggap rendah hina orang-orang Islam pribumi yang masuk ke dalam thariqah, dianggap jahil, belum tahu apa-apa tentang hal ikhwal wali-wali sufi ahli thariqah. Yang benar di dalam perkara segala ilmu, mereka itu yang besar-besar, dan di dalam segala amal-amalan zahir dan amalan-amalan batin, yang sekalian itu terlalu amat banyak dan terlalu amat susah dan berat, Masya Allah, pada tabiat manusia. Maka dari sebab kejahilannya, Masya Allah, dari sebab kejahilannya, artinya sebab kebodohannya, pada yang demikian itu, maka ia sangka bahwa perbuatan yang dinamakan thariqah zaman sekarang ini, itulah ia thariqah yang benar. Sebab ia lihat bahwa itu membuat ibadah pada Allah Ta'ala dengan memberi zikir padanya, maka itulah keliru. Masya Allah, orang dikasih zikir-zikir agar berzikir ingat kepada Allah, dikatakan keliru. Jadi itu keliru, inilah keliru yang dikata ghurur. Jadi siapapun nih yang mengamalkan thariqah apa saja, baik itu thariqah Al-Qadiriyah, An-Naqsyabandiyah, maupun thariqah Syadiliyah, maupun thariqah yang lain-lain, pokoknya dianggap keliru, ghurur ya dalam suatu perbuatan adanya. Dan demikian pula, sehingga setengah daripada orang-orang yang jahil, ya orang-orang yang jahil pada babul jihad. Jadi orang-orang yang bodoh pada bab jihad,
bahwa ia sangka kumpulan bikin rusuh negeri. Sehingga ini bisa menjadi dasar acuan oleh kompeni Belanda, oleh pemerintah kolonial Belanda, para penjajah kafir Belanda untuk menumpas segala bentuk thariqah yang diajarkan di Nusantara. Ini adalah fatwa yang kurang ajar begitu ya, fatwa yang kurang ajar. Karena setiap orang Islam yang mengikuti thariqah dikatakan jahil, dikatakan gurur. Mengapa begitu? Karena banyak sekali negara-negara Islam di dunia ini dari gerakan thariqah kemudian menjadi gerakan perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan pemerintah Belanda. Maka Belanda pintar nih meminta kepada muftinya, ya mufti Belanda, agar berfatwa, yaitu menyesat-nyesatkan para pengikut thariqah. Karena kalau para pengikut thariqah di Indonesia ini semakin besar, semakin banyak, kemudian membentuk gerakan perjuangan, maka Belanda akan kewalahan. Seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu ahla pengikut thariqah. Beliau adalah pengikut pengamal thariqah. Kemudian pasukan beliau kebanyakan para pengikut thariqah, dan beliau berhasil menghimpun kekuatan untuk berjuang melawan penjajah Belanda. Maka Belanda meminjam tangan, memukul perjuangan pribumi dengan cara meminjam tangan. Tetapi tangan yang dipinjam ini perlu dibayar, maka disewa, ya menyewa tangan lah. Menyewa tangan dengan ulama yang berkebangsaan non pribumi, yaitu berkebangsaan Arab, yaitu Habib Utsman bin Yahya disewa nih agar berfatwa, membodoh-bodohkan para pengikut thariqah, menjadikan pengikut thariqah gurur, yaitu tipu daya setan. Kemudian Belanda dengan fatwa seperti ini bisa leluasa, bebas untuk membasmi, memberangus, untuk membantai setiap pejuang pribumi. Masya Allah, sungguh luar biasa. Lah model Habib seperti ini kok masih dibela-bela, kan aneh. Sekarang ini NU dari jatmannya Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nadiyah justru diketuai oleh seorang Habib, yaitu Habib Lutfi bin Yahya, dan juga oleh Habib Umar Al-Mutahhar, ya Habib Umar Mutahhar Semarang, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, dan Habib Umar Mutahhar Semarang. Inilah yang menjaga thariqah. Lah kalau thariqah disesat-sesatkan, digurur-gururkan, dibodoh-bodohkan, lalu bagaimana? Silahkan ditanggapi, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.